bersama Yeni Sujanti dalam program Z-Talk episode 2, Inspirasi Keluarga, Energi untuk Indonesia. Dan seperti biasa, senang sekali akhirnya episode 2 yang ditunggu-tunggu oleh semua netizen akhirnya launching. Pak Yen sampai di DM, kapan nih episode 2-nya launching? Karena sudah ditunggu-tunggu sepertinya kehadiran Bapak ya. Nah, Sobat Kemuduk Bangga, bagi yang sedang menyaksikan baik itu dari kanal live kita ataupun mungkin di kanal lainnya ya yang ngintip-ngintip ya, masuk aja ke live TikTok kita ya, dan jangan lupa untuk membagikan siaran ini kepada keluarga, teman maupun rekan kerja. Siapa tahu nanti informasi yang kita bahas ini bisa menjawab pertanyaan yang selama ini masih menjadi tanda tanya ya. Apa itu sebenarnya? Nah, Sobat Kemuduk Bangga, beberapa waktu terakhir kita kembali mendengar keeksistensian vasektomi lagi. Tapi malah beredar informasi yang kadang tidak jelas kebenarannya. Nah, ada yang mengatakan vasektomi inilah, itulah ya, dan sangat membingungkan. Dan akhirnya hari ini kita angkat lagi tema ini supaya menghapus mitos-mitos yang tidak benar itu. Betul seperti itu, Bapak? Betul. Dan hari ini kita akan membahasnya secara santai, tetapi ya tetap berdasarkan penjelasan medis, sehingga Sobat Kemuduk Bangga bisa memperoleh informasi yang tadinya belum jelas kebenarannya, tapi yang hari ini kita clarify. Nah, tentunya sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa yang ditunggu-tunggu sekali, di fans Bapak banyak banget ya, yang DM-in, WA-in kapan episode 2 Pak? Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Dr. Zamir Setiawan MSc. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, assalamualaikum semua. Ya. Kabar aman ya Pak ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. So happy. Semangat ketemu Mbak Yayen. Episode 2 ini. Launching juga begitu nih. Semangat sekali ya, kalau sama Bapak tuh kayaknya jiwa mudanya lebih muda Bapak daripada kita. Nah, sesuai Bapak, nama acaranya Z. Iya, Z ya, Gen Z. Bapak, terima kasih ya hari ini sudah menyempatkan waktu, walaupun tadi sempat hektik sekali pagi tadi Bapak jadwalnya, tapi tetap mau datang ke sini untuk bahas tema hari ini, vasektomi antara mitos dan fakta. Bapak, nanti juga akan ada awalnya kita mau tutup misterius aja, tapi ternyata banyak permintaan, ayo dong up biar lebih seru. Nah, ada juga di studio kita, tapi beliau nanti di segmen 2 akan hadir bersama kita, Bapak Dede Rustandi, seorang akseptor vasektomi yang akan berbagi pengalamannya nanti secara langsung ya di segmen 2. So, Sobat Kemuduk Bangga, nah Pak, langsung aja ke pertanyaan, karena sudah tidak sabar yang bertanya tentang vasektomi. Waduh. Pak, ini kan kembali ramai. Yang awalnya sempat hening terus ramai lagi tentang vasektomi. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak. Katanya inilah, katanya itulah. Nah, tapi menurut Bapak, mengapa sih metode kontrasepsi ini masih banyak menimbulkan pro dan kontra sampai saat ini? Ya. Baik. Jadi memang pro dan kontra inilah yang menyebabkan sampai sekarang vasektomi peminatnya masih sangat kecil. Ya. Kalau kita lihat dari data, peminat ataupun akseptor vasektomi itu masih di bawah 10% atau bahkan di bawah 5% dari total akseptor KB. Ya. Nah, mengapa masih menjadi kontroversi? Karena yang pertama tentunya pengetahuan. Ya, jadi masyarakat kita belum banyak yang tahu apa dan bagaimana vasektomi itu. Yang kedua, adanya mitos-mitos pasti ya, mitos-mitos yang terlanjur dipercayai tanpa melakukan konfirmasi klarifikasi. Dan yang ketiga, sosial budaya agama, mungkin itu juga menjadi faktor yang berpengaruh. Jadi bagaimana ya budaya masyarakat kita dan pemahaman terhadap ajaran agama yang mungkin ada sebagian yang terlalu kaku menerjemahkan. Jadi mungkin 3 hal pokok itu yang menyebabkan. Jadi kalau tidak pengetahuan, semakin banyak orang yang mengetahui apa sebenarnya vasektomi, bagaimana efek dan sebagainya, sehingga mitos-mitos itu kan bisa terkalahkan. Kalau soal budaya, memang kita masih ada di budaya kita bahwa KB itu hanya perempuan, ya kan, tanggung jawab perempuan. Kemudian pengetahuan tadi tentang pilihan-pilihan
kontrasepsi. Saya kira 3 hal itulah yang menyebabkan adanya kontroversi. Benar-benar 3 hal ini yang harusnya kita provide ya. Ya, kita kupas ya. Iya, kita kupas secara tajam ya hari ini. Nah Pak, kalau kita lihat pengguna kontrasepsi kan tadi udah sebutin masih lebih banyak dilakukan sama perempuan gitu. Padahal keluarga berencana ini kan seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Ya. Nah, menurut Bapak apa yang membuat keterlibatan laki-laki ini masih belum sebesar apa yang kita harapkan? Ya, tadi yang pertama budaya kita seolah-olah yang harus ber-KB hanya perempuan. Artinya belum ada kesetaraan gender dalam ber-KB. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pengetahuan bapak-bapak tentang metode kontrasepsi yang masih sangat minim. Ya kan? Artinya informasi tentang pilihan kontrasepsi untuk laki-laki itu masih sangat minim. Dan memang kondisi itu yang terjadi di mana untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi ya, biasanya datang ibunya. Suasana tempat pelayanan pun masih cenderung seperti hanya untuk perempuan. Petugasnya pun lebih banyak perempuan. Jadi belum banyak yang khusus memberikan pelayanan kontrasepsi untuk laki-laki. Di samping itu memang betul untuk vasektomi sendiri operator kita kalau di seluruh Indonesia itu masih sangat minim. Ya, seharusnya memang kita di setiap kabupaten minimal 1. Nah, itu kita ambil di Bengkulu saja sampai sekarang mungkin hanya 1 ya. Iya benar. 1 provinsi. Artinya dari tadi informasi, kemudian budaya dan juga akses untuk mendapatkan pelayanan itu masih minim. Hambatan dan keterbatasan kita Ya tugas kita untuk membuka itu. Jadi memperluas informasinya sehingga semakin banyak yang mengetahui tentang pilihan kontrasepsi pada pria, termasuk soal vasektomi, dan juga satu PR yang belum terselesaikan bagaimana kita menambah operator-operator untuk vasektomi. Supaya laki-lakinya mau apa ya? Oh, cowok nih, boleh deh, Oke, Bapak, sebelum jauh kita bahas tentang vasektomi. Mungkin dari beberapa teman-teman atau masyarakat yang lagi nonton masih bingung, vasektomi ini apa sih sebenarnya? Masih jadi pertanyaan. Emang sama ya dengan operasi yang besar-besar itu? Nah, vasektomi itu apa sih, Pak? Iya, jadi vasektomi asal kata dua, berasal dari 2 kata. Vas dan ektomi. Vas itu saluran, ektomi itu operasi. Nah, mendengar kata operasi, orang sering membayangkan suatu operasi yang besar. Iya, langsung. Padahal vasektomi itu sebenarnya sebenarnya bukan operasi ya, menyayat gitu itu ektomi gitu ya. Nah, kalau dulu memang vasektomi itu dengan sayatan, bahkan 2 sayatan benar-benar menggunakan pisau. Tapi sudah sejak mungkin lebih dari 30 tahun yang lalu sudah tidak lagi menggunakan pisau. Karena saya ingat waktu saya masih di puskesmas itu sekitar 26 tahun yang lalu. Ya 26 tahun yang lalu itu sudah tidak menggunakan pisau. Artinya sekitar 20-an tahun lah tidak menggunakan pisau lagi ya, 25 tahun lebih. Itu dengan satu alat yang hanya ditusuk dia untuk membuka sedikit, tidak ada sayatan gitu ya. Jadi dibuka sedikit, lebih kurang 3-5 mili, artinya tidak lebih dari setengah senti, dibuka, kemudian saluran yang akan ditutup itu ditarik keluar, dipotong dan diikat. Nah, artinya bukan seperti operasi besar yang pertama. Yang kedua, dia hanya memutus dan menutup saluran keluarnya sel sperma. Oke, itu semengerikan itu ternyata ya Pak ya. Di pikiran orang kan mau operasi besar, bius nih, biusnya tiduran gitu. Ya, jadi biusnya hanya bius lokal seperti orang sunat gitu ya, tapi hanya titik biusnya yang berbeda. Kalau sunat kan di atas, ini di bagian bawah. Ya, tadi ada alatnya, ditusukkan, dibuka sedikit, akan terbuka. Tidak lebih dari setengah senti, kemudian dikait, ya, ada alat pengaitnya, saluran boleh saya tunjukkan, ya, ada saluran untuk keluarnya sel sperma, ya, ini yang
dipotong kemudian diikat dengan benang ya, diikat dengan benang. Jadi dia ambil sebelah dulu. Setelah selesai sebelah dicoba lagi yang sebelah gitu ya. Jadi lebih kurang seperti ini. Ini adalah testis tempat produksinya ya. Sekalian saya jelaskan. Iya, boleh dong. Ya, jadi pada organ reproduksi laki-laki ada yang namanya kantong zakar atau kantong testis. Di dalamnya ada testis atau zakar itu kiri kanan ya, yang bulat menyerupai telur begitu ya. Ini adalah tempat produksi dari sel sperma dan juga termasuk hormon. Hormon laki-laki juga salah satunya diproduksi di sini. Nah, jadi setelah diproduksi, sel-sel sperma itu akan dialirkan. Di sini ada yang namanya epididymis. Epididymis ini saluran kecil yang dia berliku-liku. Ini kalau ditarik panjangnya lebih kurang 6 meter ya. Tetapi memang ini fungsinya untuk pematangan. Jadi setelah diproduksi, dia akan masuk ke sini untuk pematangan sampai dengan 3 minggu begitu ya, matang. Kemudian ditampung. Ada bagian yang lebih melebar, itu tempat penampungan sebelum dia akan keluar melalui saluran vas deferens. Nah, saluran keluar vas deferens ini tadi yang akan dipotong. Dia ada di kiri kanan. Ya. Begitu. Jadi ada saluran yang di Ya. ya. Jadi cukup panjang teman-teman. Jadi setelah dari sini belum langsung keluar. Jadi ini saluran pertama, nanti dia akan bergabung saluran kiri kanan, ditambah lagi dengan cairan-cairan dari beberapa kelenjar yang menghasilkan cairan, baru akan dialirkan keluar melalui saluran uretra. Itu sama dengan saluran untuk air seni, air kencing kita ya di situ. Jadi tidak langsung ya, lebih kurang seperti itu. Oke, wah itu singkatnya ya seperti Iya. itu Bapak ya. Secara teorinya seperti itu. Tidak semengerikan itu. Ini banyak anggapan kalau operasi besar takutnya saya diapa-apain di ruang operasi. Tidak. Operasinya pun atau tindakannya pun tidak lebih dari 15 menit. Nah, tidak simple dan sangat cepat ternyata. Iya. Ekonomis juga. Praktis, ekonomis, efektif. Iya, praktis, ekonomis, Efektif. Benar. Iya. Dengan jangka panjang, sangat panjang. Iya. Oke, Bapak, tadi sudah Bapak jelaskan bagaimana di mana tempat pemutusannya, terus di sistem reproduksi juga sudah diperlihatkan sama Bapak. Selanjutnya nih Pak, Ya. kalau seandainya ya ada pria yang memutuskan untuk menjalani vasektomi, Ya. apa yang sebenarnya dilakukan dalam prosedur tersebut? Karena banyak banget yang membayangkan ini kan operasi besar, Pak. Ya. Gimana cara supaya Ya. mereka sebenarnya Tadi tahu? sudah saya jelaskan. Jadi di gambarnya tidak ada. Jadi di bagian bawah kantong testis, ini para bapak-bapak, para pria pasti tahu. Ada garis seperti garis yang persis membagi dua kiri kanan. Ya, di garis itulah akan tadi ditusuk dengan alat yang runcing tadi, kemudian dibuka sedikit, diraba. Jadi di dalam testis itu ada 3 saluran. Saluran pembuluh darah, arteri dan vena, kemudian saluran vas deferens ini. Nah, itu dia sangat khas. Konsistensinya itu keras seperti kabel gitu ya kalau dipegang. Bagi bapak-bapak yang sudah pernah pegang kabel pasti tahu seperti apa. Karena kalau dia keras seperti kabel itulah vas deferens. Agak lunak sedikit itu adalah saluran arteri. Dan satu lagi yang lebih gepeng, lebih pipih ya, itu lebih lembek lagi, itu saluran vena. Nah, ya jadi yang paling keras tadi itulah yang memang dia bulat seperti kabel yang merah hitam itu, ditarik keluar, dipotong tadi, kemudian diikat, dimasukkan lagi, gantian sebelahnya, kemudian lukanya tidak perlu dijahit. Karena memang dia perdarahan sangat minim, lukanya hanya setengah senti, tidak perlu dijahit, cukup di plester, selesai. Paling lambat 3 hari sudah kering, sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Wow. Seperti itu. Sekali lagi, ini tidak mengerikan ternyata ya, sudah berbagai. Jadi buat para pejantan tangguh, buktikan kecintaannya terhadap istrinya. Oke, Bapak, apakah semua pria ini bisa menjalani vasektomi?
Ya. Atau ada syarat dan pertimbangan nih yang harusnya dipenuhi dulu sebelum vasektomi? Ya, secara umum jawabannya bisa, tetapi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama tentu saja usia apakah masih produktif? Ini tujuannya apa? Dia sudah berkeluarga atau belum? Oke. Sudah punya anak atau belum? Oke. Apakah memang sudah tidak ingin punya anak lagi? Oke. Ini hal pertama yang menjadi pertimbangan. Baru berikutnya dilihat kondisi kesehatannya. Secara umum dia tidak kalaupun dia misalnya punya penyakit diabetes terkontrol gula darahnya, punya penyakit hipertensi misalnya tekanan darahnya juga terkendali. Oke. Kemudian secara psikis dia tidak terlalu cemas. Jangan sampai nanti dia setelah itu terus menyesal, muncul masalah lain. Oh iya, benar. Artinya memang dia betul-betul sudah mantap ya dari segi psikisnya. Kemudian tadi penyakit-penyakit fisik tadi tidak ada atau terkendali dan tidak ada infeksi atau masalah di sekitar testisnya. Misalnya tidak ada infeksi menular seksual, tidak ada gangguan pembuluh darah di testisnya. Ya, jadi kondisinya memang sangat fit gitu ya. Jadi dari psikis dan fisik ditambah satu yang paling penting. Apa itu, Pak? Dukungan pasangan. Wah. Ya, atau keluarga. Jangan sampai dia memutuskan sendiri, keluarga belum mengetahui. Iya, belum mengetahui. Katanya suaminya mengambil keputusan sendiri tanpa ngobrol dulu. Ya, itu. Karena risiko akan ditanggung bersama. Bukan ditanggung penumpang. Artinya dia tidak akan punya anak lagi, itu kan sudah menjadi kesepakatan. Iya, benar. Oke, Bapak selanjutnya nih, kalau sudah menjadi tindakan ya, tadi kan sempat Bapak sebutin juga nih, pemulihannya tuh bisa 3-5 hari juga. Nah, kapan? Ya, rata-rata 3 hari. Ya. Kapan seorang itu, misalnya dia bisa aktivitas berat lanjutan, maksudnya kan nggak semua orang bekerjanya di perkantoran gitu Pak. Ada yang mungkin memang kerjanya berat, mungkin ada kerjanya di luar ruang gitu Pak, gimana? Ya minimal 3 hari tadi, sepanjang lukanya sudah sembuh ya Pak ya? Sembuh sempurna, sudah kering, tidak ada keluhan lagi, bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi memang dalam 3 hari ini harus hati-hati, gitu ya. Terutama yang kerja berat, karena ketika kita kerja berat, tekanan di dalam perut kita akan meningkat dan itu juga bisa mendorong tekanan ke bagian testis. Dikhawatirkan kalau lukanya belum kering sempurna, itu bisa terbuka. Sebenarnya hanya itu masalahnya, tidak ada yang lain. Dan lukanya pun tadi saya katakan hanya sedikit, perdarahannya itu biasanya sangat minimal seperti kita lecet gitu. Jadi sebenarnya itu ya tantangannya setelah pasca vasektomi ya. Artinya dipastikan dulu lukanya sudah kering, sudah sembuh seperti itu. Jadi itu ya Sobat Gemduk Bangga ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya atas pemulihan ya. Oke, lanjut Pak. Nah, kita sekarang masuk ke bagian yang paling sering jadi bahan perbincangan. Nah, dari awal kita udah notice nih mitos atau fakta. Kalau tadi kan kita sudah memahami apa itu vasektomi, bagaimana prosedurnya. Nah, sekarang kita masuk bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh Sobat Gemduk Bangga. Karena jujur aja nih Pak, kalau berbicara tentang vasektomi nih Sobat Gemduk Bangga ya, yang paling sering muncul itu justru yang belum tentu benar. Jadi isu-isu itu tuh yang muncul terus gitu ya. Jadi Yayan akan menyampaikan beberapa anggapan yang sering kita dengar di masyarakat. Nanti Bapak bisa langsung jawab itu mitos atau fakta. Dan nanti juga ada penjelasan sedikit agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah Bapak, untuk mitos atau fakta yang pertama, vasektomi itu sama dengan kebiri, mitos atau fakta? Mitos. Nah, tuh dokternya langsung nih ngomong nih ya. Langsung. Jadi kalau kebiri itu memang testisnya, tempat produksinya itu yang diangkat. Atau mungkin pada zaman dulu itu dihancurkan gitu ya. Itu artinya memang tempat produksinya dirusak. Akibatnya tidak hanya sperma yang tidak diproduksi, tetapi juga hormon. Hormon laki-laki juga akibatnya juga tidak diproduksi lagi karena tempat produksinya sudah rusak atau sudah diambil. Betul. Ya. Artinya berbeda ya. Iya benar. Kesimpulannya berbeda antara kebiri dan vasektomi. Mitos. Ya. Ada nih sekali-sekali ngomongin fakta lagi nih, marahin Pak. Yang kedua. Oke, yang kedua,
Kalau sudah vasektomi, laki-laki tidak lagi perkasa. Mitos atau fakta? Mitos. Oke, kenapa Pak? Jadi gini, yang dipotong adalah saluran keluar sperma. Oke. Bahwa tadi di dalam testis itu juga dihasilkan hormon, hormon laki-laki, yang tadi hormon yang terkait dengan keperkasaan tadi, itu dia tidak keluar melalui saluran ini. Hormon itu akan langsung masuk ke pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Artinya saluran antara hormon dan sel sperma itu berbeda, walaupun tempat produksinya sama. Artinya tidak berpengaruh. Ya, jadi mitos. Mitos lagi. Yang ketiga, Ya. setelah vasektomi hubungan suami istri pasti berubah. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Ya. Noted ya. Ini Mitos. secara medis ya, kita bicara secara medis. Benar. Nanti bagaimana realnya, Mr. Guest kita akan cerita. Iya, benar. Misteri Guys Ya, kita akan jadi hadir. tidak ada perubahan karena pertama jumlah sel sperma yang dikeluarkan ketika seorang laki-laki ejakulasi itu kandungan selnya itu hanya sekitar 5% Oke. dari total. Kan ada cairan, ada sel. Benar. Yang berkurang hanya selnya yang jumlahnya itu hanya sekitar 5% dari volume total. Tidak lebih dari 5%, bisa kurang antara 3 sampai 5%. Artinya kalaupun berkurang volume ejakulat istilahnya ya. Cairan yang dikeluarkan pada waktu ejakulasi itu hanya berkurang 5%. Benar. Tetap ada. Nah, saya gambarkan sedikit ya, Pak Yayan dan Sobat teman-teman Kemenuk Bangga. semua, sobat Oke. Kemenuk Bangga. Pasti semua tahu dawet ya, cendol dawet. Tahu dong Pak. Nah, pasti suka. Di dalam dawet itu ada cairannya, ada cendolnya, Oke. ada dawetnya kan. Ada dawetnya, benar. Nah, dawetnya itulah yang tidak keluar. Oke. Tapi cairannya masih tetap ada yang jumlahnya 95% tadi. Itu. Jadi jumlah dawetnya hanya 5% dalam satu gelas itu, ya kan? Hanya sedikit sekali. Itu yang tidak ada, tetapi cairannya masih tetap ada. Jadi santan gulanya dawet itu masih ada. Oke. Itu ya sobat Kemenuk Bangga ya. Myths lagi-lagi mitos ya. Ya. Oke, next Pak. Sebentar tambahan. Oke. Kalaupun berubah itu kadang-kadang karena orangnya terlalu khawatir. Oke. Jadi efek psikis karena dia khawatir, tidak percaya diri misalnya. Makanya tadi sebelum dia melakukan vasektomi harus mantap, harus yakin dulu Iya benar. sehingga tidak timbul rasa tidak percaya diri atau rasa khawatir tadi. Oke, benar. Iya lagi harus ini dong. Transparan. Oke, lanjut ya Pak ya. Ya. Vasektomi membuat gairah seksual menurun. Mitos atau fakta? Mitos ya. Oke, Jadi tadi jadi sudah mitos nih. saya katakan bahwa gairah itu dipengaruhi oleh hormon. Hormon diproduksi oleh sel yang ada di dalam testis, namanya sel Leydig ya atau ya Leydig. Itu langsung masuk ke pembuluh darah. Oke. Tidak melalui saluran ini sehingga tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh sobat Kemenuk Bangga. Lagi-lagi mitos ya. Ya. Oke, next Pak. Katanya vasektomi ini bisa menyebabkan tubuh jadi lemas karena hormon laki-lakinya tidak ada atau berkurang. Ya, tadi sudah terjawab. Iya, betul. Hormonnya tidak terpengaruh. Benar. Artinya mitos. Ya. Oke, lanjut. Begitu selesai vasektomi, pasangan sudah tidak mungkin hamil lagi. Mitos atau fakta? Fakta. Oke, betul. Karena memang sel spermanya Sudah tidak ada, sudah benar, kosong. sudah kosong, benar. Ya, tapi harus diingat. Setelah vasektomi harus menunggu sampai dengan ya sekitar 3 bulan untuk betul-betul yakin Benar. atau minimal 20 kali ejakulasi itu menggunakan Pengaman dulu, benar. menggunakan kondom. Karena di dalam saluran ujung ini masih Masih ada ya Pak ya? mungkin sisa-sisa benar. sebelumnya. Betul. Masih mengendap. Benar. Jadi dikasih Untuk space. amannya setelah 3 bulan atau 20
kali Ejakulasi, dengan menggunakan kondom itu diperiksa di laboratorium apakah masih ada sel sperma atau tidak. Oke. Ya. Seperti udah was-was nih bapak-bapaknya yang sudah vasektomi. Oke, terakhir. Kalau suatu saat berubah pikiran, vasektomi tinggal dibuka lagi, mitos atau fakta? Fakta, walaupun memang angka keberhasilannya Sedikit sekitar kecil 50-70%. Oke. Dan termasuk pekerjaan yang sulit. Pengerjaan operasinya itu lebih dari setengah jam. Artinya tidak sesederhana ketika melakukan vasektomi. Artinya itu bukan menjadi sesuatu yang menjanjikan. Maka tadi persyaratan pertama ketika orang akan vasektomi dia harus sudah yakin betul dia tidak ingin punya anak lagi. Nah, Ya. itu. Artinya betul itu fakta, tetapi keberhasilannya tidak lebih dari 70%. Benar. Oke, Bapak, itu cukup ya mitos atau fakta. Selanjutnya nanti kita kenyamanan ngobrol mitos atau fakta nih. Bapak, ini ada pertanyaan dari netizen nih. Skydrown, nggak tahu ya namanya siapa, 50061. Pak, izin bertanya. Jika laki-laki mau disteril, bagus yang dipotong atau diikat? Apakah jika diikat bisa dilepas kembali? Nah, Ya. gimana tuh Pak? Jadi teknik yang dilakukan adalah memotong dan mengikat. Ya. Mengapa dipotong dan diikat? Karena harapannya tidak terjadi istilahnya itu rekanalisasi spontan. Oh iya, tiba-tiba Ya, dia karena kalau kembali hanya ya, Pak, ya? diikat, ya di sini masih ada pembuluh darah, jaringan-jaringannya masih tersambung dengan baik, apalagi pengikatnya itu benang yang bisa diserap oleh tubuh, maka itu akan lebih memungkinkan dia ternyambung lagi. Oh, rekanalisasi tadi ya Pak ya? Iya, maka harus dipotong dan diikat. Karena dipotong, artinya dia terpisah, diikat ya supaya ini tentu saja ke ujung-ujung ini tertutup. Itu dia, biar lebih aman ya Sobat Gemuduk Jadi Bangga tidak ya. ada pilihan dipotong atau diikat, karena memang tekniknya Dua-duanya dilakukan. Bener. Kalau dipilih nanti lain nanti hasilnya Sobat Gemuduk Bangga. Jadi kita ikutin setiap proseduralnya. Oke, lanjut nih Pak. Kalau ada pasangan yang sedang mempertimbangkan vasektomi, hal-hal apa saja yang sebaiknya mereka diskusikan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan vasektomi ini? Ya, jadi pertama memang harus sepakat. Dua-dua sudah mantap, tidak ingin nambah anak lagi. Katakanlah anaknya sudah 2 atau 3. Kemudian usia, ya kan, misalnya terutama pada perempuan, kalau sudah 35 tahun sudah tidak boleh hamil lagi, dianjurkan Iya, tidak hamil lagi misalnya. Kemudian kondisi kesehatan, ya. Kemudian masalah biaya kalau memang dia mandiri misalnya. Sekarang dari pemerintah kan memang ditanggung ya, sepanjang masih tersedia itu tidak bayar gitu ya, tidak ada biaya. Oke. Sekira itu yang paling penting tadi, keputusan bersama, kondisi kesehatan dan kondisi ekonomi tadi kalau memang dia harus bayar. Jadi tidak ada hal yang menjadi penyesalan di belakang hari. Benar. Karena keputusan itu kan sekali ya Pak ya. Iya. Betul ditetapkan. Oke, lanjut Pak. Menurut Bapak kapan seorang bisa dikatakan sudah benar-benar siap memilih vasektomi sebagai metode kontrasepsi yang mantap? Ya, tadi yang jelas dari segi umur, kemudian dari jumlah anak dia sudah cukup, pasangan yang sudah setuju, ya, kemudian kondisi kesehatannya baik fisik, psikis maupun sosial, dukungan dari pasangan sudah 100%. Oke. Jadi itu kalau sudah siap, mantap, gaskeun. Oke, Bapak, ini menarik sekali nih penjelasan kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan Sobat Gemuduk Bangga yang menyaksikan hari ini mulai mendapat gambaran yang jelas. Ini sebenarnya
keputusan memilih kontrasepsi itu sudah benar belum, laki-lakinya sudah yakin belum dengan vasektomi, ya harus didasari dengan keyakinan dan transparansi antara keluarga dulu. Nah Sobat Gemruk Bangga, kalau tadi sudah kita dengarkan dari sisi medisnya, sekarang kita akan mendengarkan pengalaman langsung dari seorang yang telah mengalami dan menjalani vasektomi. Nah, karena tentu saja pengalaman nyata seringkali dapat memberikan sudut pandang yang berbeda. Sudah hadir bersama kita, langsung saja kita panggil Bapak Dede Rustandi. Nah, selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Wah, luar biasa nih, pagi-pagi Bapak sudah hadir bersama keluarga dan istri tercinta. Alhamdulillah ya. Nah, Bapak nih kan sudah menjalani vasektomi. Kalau Ian boleh tahu udah berapa lama Pak? Udah jalan 1 tahun. Udah jalan 1 tahun, Masya Allah. Ini nih Sobat Gemruk Bangga, ini real testimony nih kita hadirkan hari ini ya Sobat Gemruk Bangga. Bapak, apa sih Pak yang buat Bapak mempertimbangkan vasektomi, dan apa keputusan itu muncul sendiri atau dari bisikan-bisikan keluarga gitu? Sebenarnya awalnya kan masih dibayang-bayangi mitos itu kan, katanya ini ginilah akibatnya ini. Tapi saya pikir-pikir kan dengan kemauan sendiri, terus ada penyuluhan dari kader PKBN di tempat kami kan, jadi apa salahnya kan saya coba ya, lagian memikirkan istri saya terus yang PKB, kenapa saya enggak kan. Gitu kan. Waduh, keren banget. Nah, jadi setelah itu kami berembuk suami istri, akhirnya kami dapat keputusan dan dukungan keluarga, disupport. Saya mantap jalan nih vasektomi. Waduh, keren banget nih, the real pejantan tangguh hari ini kita hadirkan. Alhamdulillah. Yang diapit antara 2 pejantan tangguh hari ini, laki-laki ganteng semuanya di sini. Oke, lanjut nih, Bapak sebelum akhirnya yakin nih, apa sih Pak yang membuat ada kekhawatiran nggak sebelum menjalani vasektomi ini? Itu tadi kan sebenarnya khawatir, takut akibat dari vasektomi tadi. Kerja jadi lemas. Gairah kata orang-orang, tapi ternyata setelah dijalani ya tidak sama sekali, tidak ada perubahan sama sekali, nggak ada perubahan dari fisik, dari mental, dari segi keharmonisan rumah tangga, itu tidak sama sekali berpengaruh. Alhamdulillah. Garis bawah, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan sama sekali. Real testimony. Selama 1 tahun ini nggak ada keluhan dari badan saya, nggak ada. Alhamdulillah. Betul. Jadi tadi sudah kita ungkap faktanya ya Pak ya. Pak dengan Pak Zamir tadi sudah kita bahas. Ternyata ini real kita hadirkan. Masih penasaran juga sama vasektomi? Ayo dong, jangan ragu-ragu. Oke, lanjut nih Pak. Nah, kalau boleh berbagi pengalaman, bagaimana pengalaman Bapak saat menjalani prosedurnya? Apa sudah sesuai dengan yang selama ini Bapak bayangkan? Pada saat itu kan menjalani vasektomi itu nggak dibutuhkan waktu lama proses operasi, sekitar paling 10 menit saya menjalani. Oh iya, 10 menit. Sangat cepat dan sekali. Itu pun nggak ada rasa sakit karena dibius di titik tempat itu kan, ditindak itu kan, nggak ada sama sekali sakit, nggak ada sama sekali rasa apa kan. Setelah 10 menit sudah disuruh keluar, duduk dan seperti biasa, nggak ada. Berapa hari sembuh total Pak? 2 hari udah saya bisa aktivitas seperti normal Pak. 2 hari itu pas 2 hari. 2 hari udah sembuh ya Pak? Iya, udah kita saya katakan operasi tidak lebih dari 15. Bapak ini menjalani 10 menit. Benar 10 menit. Penyembuhan paling lama 3 hari. Bapak 2 hari. 2 hari, alhamdulillah. Ya. Udah beraktivitas seperti biasa, udah kerja selama 2 hari itu tidak berfoto. Dan tidak mengganggu pekerjaan sama sekali tidak ya Pak sama ya? sekali Mbak, sama sekali tidak. Oke, lanjut nih Pak. Sekarang setelah beberapa waktu berlalu, adakah perubahan yang Bapak rasakan dalam aktivitas sehari-hari ataupun kehidupan rumah tangga? Mungkin aktivitas berat-berat mungkin jadi lemes atau itu tadi kan saya bilang kan, setelah jalan operasi selama 1 tahun ini tidak ada satupun yang saya rasakan perubahan, tidak ada sama sekali. Maupun itu di kerja, di badan, ataupun di dalam hubungan kami suami istri, alhamdulillah tidak ada keluhan sama sekali, tidak ada perubahan sama sekali. Normal seperti biasa, seperti sebelumnya. Oke nih Sobat Gemruk Bangga nih makin kesini Yen makin semangat banget untuk memberikan informasi-informasi vasektomi ini. Nah tadi sudah kita dengar testimoni yang dari dari bapaknya. Tapi masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ke keluarganya nih Pak. Menurut Bapak nih setelah Bapak vasektomi, tanggapan istri, keluarga sama teman-teman itu gimana? Pas pulang nih setelah vasektomi, datang sampai rumah, apa pernah dengar komentar-komentar negatif dari keluarga atau dari lingkungan sekitar nggak?
kalau komentar itu pasti ada ya. Pro dan kontra itu pasti mengiringi itu. Kalau masalah istri saya menyupport dari awal sampai mengantarkan saya ke rumah sakit. Karena kesepakatan itu kan. Kalau keluarga itu pasti menyupport karena kami pamit sebelum saya pamit dengan keluarga. Oh silakan, itu demi kepentingan kamu bersama, silakan jalani. Nah, ada yang kontra dari teman-teman, ada apa mau seperti itu, pula kamu ini. Saya bilang kan, ini saya jalan udah hampir setengah tahun. Oh, yang pada saat itu ya Pak ya? Tidak terjadi apa-apa dengan saya. Benar. Gairah tetap ada. Betul. Ibarat kata orang tuh nafsu tidak berubah. Benar. Ego tidak lemas kata. Betul. Ya, Bekerja seperti biasa. Bekerja seperti biasa, nggak ada capek, tidak ada sama sekali. Nggak ada capek. Nggak ada capek. Jelas tidak ada kekhawatiran lagi. Benar. Istrinya akan hamil, ibunya tidak perlu harus KB. Iya. Setiap bulan misalnya ya Pak ya? Harus minum pil setiap hari. Benar. Itu, ya, saya mikirkan itu, istri saya kasihan dia kan. Iya. Kemarin harus suntik kadang KB pil kan. Jadi biarlah kamu badan kamu sehat, jangan apa-apa. Benar, titik keromantisan laki-laki itu saat memilih vasektomi. Oke, lanjut nih Pak. Kalau dengar anggapan bahwa laki-laki vasektomi itu katanya tidak perkasa atau kehilangan gairah tadi kan. Sebagai orang yang mengalami langsung, apa yang ingin Bapak sampaikan ke orang-orang yang masih ngomong itu? Sebenarnya gini ya, kalau kecil orang apa tuh dulu sudah vasektomi tidak ada gairah lagi dapat kesan, itu salah besar itu. Benar-benar itu tuh mitos. Karena aku sendiri yang mengalami Mbak ya. Ya selama ini saya rasakan ini nggak ada perubahan sama sekali. Nah bagi yang bapak-bapak atau kepala keluarga yang belum mau menjalani vasektomi, boleh dicoba Pak, disilakan Pak. Karena tidak terpengaruh sama sekali, dibuktikan sendiri Pak. Seperti saya ini kan, sama sekali tidak pengaruh dari gairah dengan orang rumah, terus kerjaan tidak terganggu, fisik tetap sehat seperti prima, seperti biasa. Boleh dicoba Pak, silakan. Tak ada namanya yang mengakibatkan sesuatu tidak sama sekali. Betul banget lah, ini Bapak udah 1 tahun. Alhamdulillah udah 1 tahun jalan. Bisa kita undang ke sini. Bonusnya nih. Oke Bapak, terakhir, kalau ada para suami di luar sana yang masih ragu karena takut atau masih termakan dengan mitos, pesan yang ingin Bapak sampaikan ke mereka apa? Sebenarnya vasektomi ini sangat penting lah untuk keluarga kita kan. Kalau kita punya istri, itu kasihan kita pikirkan istri kita. Apa salahnya kita yang menjalani program ini kan, vasektomi ini kan, kita hitung-hitung membantu istri kita kan. Nah, bagi bapak-bapak yang belum melaksanakan vasektomi, boleh silakan Pak dicoba dilaksanakan vasektomi Pak. Itu tidak akan mengganggu tubuh Bapak sama sekali. Pasti itu efeknya akan lebih bahagia terhadap kemancangan rumah tangga Pak. Luar biasa sekali itu pesannya. Pak Zamhir, terakhir Bapak, kalau boleh menyampaikan satu pesan kepada para suami yang masih ragu untuk mencari tahu tentang vasektomi, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, jadi para bapak, jangan lagi percaya dengan mitos. Karena fakta sudah membuktikan vasektomi tidak seseram dan senegatif yang beredar di anggapan masyarakat selama ini. Benar banget. Itu yang pertama. Yang kedua, vasektomi adalah bentuk kesetaraan kita, kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Artinya ada kesamaan tanggung jawab dalam penggunaan kontrasepsi, dalam merencanakan keluarga, dalam mempersiapkan masa depan keluarga. Ya. Dan yang ketiga, bahwa vasektomi itu tidak menyeramkan, tindakannya tidak lebih dari 15 menit, lukanya akan kering tidak lebih dari 3 hari, kemudian tidak mengganggu aktivitas, tidak mengganggu hubungan rumah tangga, dan semuanya tetap terjaga dengan sehat. Saya kira itu 3 hal yang ingin saya sampaikan sebagai penutup. Oke, tepuk tangan dulu dong. Keren banget nih. Luar biasa ya perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Dr. Zamhir Setiawan, MPid,
dan juga Bapak Dede ya yang telah berbagi ilmu, pengalaman yang luar biasa sekaligus meluruskan berbagai informasi yang selama ini masih jadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat ya. Semoga melalui Zitalk kali ini Sobat Gemuduk Bangga semakin memahami bahwa setiap metode kontrasepsi memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu pasangan merencanakan keluarga yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Yang terpenting apa? Jangan mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya. Jika masih memiliki pertanyaan mengenai vasektomi ataupun metode kontrasepsi lainnya, silakan berkonsultasi langsung dengan tenaga kesehatan atau penyuluh keluarga berencana yang ada di daerah setempat ya. Dan terima kasih juga Sobat Gemuduk Bangga yang sudah menyaksikan kita kurang lebih 1 jam ini ya. Happy banget ya Yen. Kita sudah banyak sekali ngobrol-ngobrol, kita sudah membuktikan bahwa banyak sekali fakta-fakta ternyata hal-hal yang belum jelas kebenarannya itu harus dicari dulu, detail dulu ya, baru Sobat Gemuduk Bangga ya. Oke, terus Sobat Gemuduk Bangga, terakhir nih yang misalnya masih penasaran apa itu vasektomi, boleh dong dijelasin lagi. Nah, itu nanti kita akan bahas tuntas mungkin di episode-episode selanjutnya ya. Tapi tergantung nih ya episode ketiga nanti apa. Penasaran? Jangan di skip ya. Tonton terus kita di Zitalk setiap minggunya insya Allah ya Sobat Gemuduk Bangga ya. Dan akhirnya saya Yanunsi Wijayanti beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu di episode Zitalk berikutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.